proses ini tidak terjadi, organisasi ini akan tenggelam pada satu saat. IO ngawur? Question mark. Oke, selamat pagi, masih di Event Indonesia Channel, tempat kita berbagi inspirasi event. Gue masih sama Om Redwin, si Tinjak. Oh, kalau si Tinjak tuh apa sih? Batak mana sih? Batak lah. Iya, Batak mana? Batak itu Batak Samosir. Oh, Samosir. The core of Batak itu di situ. Alat kita banget itu. Om Redwin ngomong-ngomong kan melanglang buana ke Amerika lama. Walaupun saya nggak kelihatan. Iya, maksudnya nggak kelihatan sama sekali gitu. Memang nggak ke bawah atau gimana? Lahirnya di sana? Lahirnya Surabaya. Oh, lahir di Surabaya. Saya kalau nama seperti saya Batak, kalau saya ngomong Jawa kayak gini ya. Gak mudeng nggak kayaknya ini. Orang Batak selama di Indonesia bahasanya Jawa. Ini keren nih, gitu. Om Redwin? Ya. Sekarang ngebahas IO. IO tuh ngawur nggak sih? Kita menyepakati judulnya itu adalah event organizer tuh ngawur. Iya. Bisa kita tanya ya. Hal-hal banyak gue dapat masukan dari Om Redwin, dan menurut gue pada saat itu roadmap-nya sudah benar. Iya. Sistem sudah benar gitu. Cuma Sudah dibangun. ya, gue juga termasuk orang yang ngeyel gitu. Termasuk orang yang ngeyel gitu, karena mungkin otak kanan lebih banyak berbicara daripada otak kiri. Iya. Gimana Om Redwin ngelihat Jadi, teman-teman kreatif di bisnis event ini? ada statistik yang sangat sering dipakai pada pada waktu saya sekolah bisnis itu, bahwa 90% bisnis itu gagal di tahun pertama. Ya, itu mungkin terjadi juga di IO. 90% tahun pertama gagal. Kecuali ada kenalan di perusahaan gede. Tetap aja bisa gagal. Oh, bisa gagal. Probabilitasnya gagal. Kalau Bapak aja? Tetap aja probabilitas gagal. Probabilitasnya. Karena begini, kalau kita ingin agar sebuah itu berjalan dengan panjang, maka kita perlu membangun struktur dan sistem. Semuanya harus dibangun secara struktur dan sistematik. Itu pemilu yang 2 tahun yang lalu tuh gaungnya bagus sekali, which is agak negatif, tapi sebenarnya saya sangat suka bahwa sesuatu itu hanya bisa berhasil jika dilakukan secara terstruktur dan sistematik. Ini yang sering dilupakan orang. Sering dilupakan itu cuma modal semangat kreatif, bangun mulai melakukan itu yang kadang kan bukan salah, tapi agak ngawur. Agak ngawur gitu, karena gini, dan itu bukan saja mungkin gini, orang-orang di sisi IO itu kan memang nggak tahu ya, secara kultural memang hidupnya IO, munculnya IO itu kan sebenarnya dari adanya kesempatan ya, dipercaya sama orang. Sementara di Indonesia kan sekolahnya nggak ada. Nah, jadi kayak gua kepepet jadi orang kreatif, kepepet jadi orang manajemen bisnis, jadi semua serba kepepet. Sebenarnya sekolahnya sejak SMA. Ingat nggak pada waktu SMA disuruh bikin malam kesenian? Ya. Itu kan Iya. Itu pensi segala macam disuruh. Itu kan IO. Sebenarnya melakukan itu. Tapi itu kan belum profesional. Begitu ini menjadi sebuah office, jadi kantor. Disitulah yang seringkali menjadi ngawur. Karena seakan-akan itu terjadi langsung aja begini. Malam kesenian tuh, aku nari-nari, aku bikin band, aku jadi satu malam selesai. Kalau dari bisnis IO, yang penting pekerjaannya, apa sistemnya, apa marketingnya. Nah, itu kan menjadi sebuah bisnis. Pada waktu kita masuk menjadi sebuah bisnis, kita harus memikirkan sebuah sistem dan sebuah struktur yang dapat menjalankan sistem ini. Konsep struktur dan sistematik inilah yang harus dijalankan, dan ini bukan saja IO. Banyak sekali di Indonesia itu seringkali yang sustainable lama itu adalah karena adanya pembangunan fokus terhadap sistem yang struktur dan sistematik. Fokusnya di sana. Kalau enggak, kadang-kadang itu ada perusahaan keluarga. Begitu keluarganya makan, fokusnya tidak pada sistem, berantakan. Begitu satu orang tuanya meninggal, berantakan. Gitu loh. Sedangkan kalau kita lihat itu banyak tuh di Indonesia banyak. Kita ngomong kenapa sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan dunia
contohnya banking, Citibank. Banyak banking kita sekarang dimiliki oleh luar negeri, bahkan Malaysia dan Singapura mempunyai perbankan yang sistematiknya lebih bagus. Karena apa? Bukan karena mereka lebih pintar, karena fokusnya mereka adalah pada pembangunan sistem dan struktur dan sistematik. Tidak bergantung. Nah, masalahnya IO itu kan apa disebutnya? Praktikal ya. Apa disebutnya? Kadang-kadang orang masih merasa ngebangun IO itu kayak bukan ngebangun sebuah perusahaan yang akan jadi besar. Ngerti nggak? Kayak orang mau ngisi waktu, 3 tahun itu jadi IO, nanti kalau gagal gue jadi yang lain lagi gitu. Nah, membangun struktur manajemen tadi di dalam IO itu gimana? Harus berbarengan dengan mencari pekerjaan, mencari proyek, tapi struktur harus dibangun. Memang itu sebuah investasi jangka panjang yang sangat tinggi. Harus ada orang atau seorang pemimpin yang fokus bukan kepada satu aspek, tapi seluruh aspek, dan dibangun menjadi sebuah sistem yang terstruktur dan berjalan sesuai. Gue termasuk yang nggak tahan kan? Kebanyakan orang tidak tahan karena begini. Gue termasuk yang ngeyel, nggak tahan karena ngerasa bahwa kreatif menggebu-gebu, ya kan? Proyek yang sudah didapat, tapi seolah-olah permintaan dari merapikan manajemen tuh kayak mengganggu proses kreatif. Benar. Gitu. Karena menstruktur itu mendisiplinkan itu sangat. Mungkin salahnya karena gue juga nyari kerjaan ya, harusnya gue tidak. Banyak, kita bukan fokus kepada kesalahan atau gimana. Cuma kan yang perlu terjadi adalah, dan ini sulit sekali, adalah fokus bahwa ini terjadi di kalau Anda itu sebuah pemain band aja, itu mesti ada struktur yang benar. Ada pemain drum, ada pemain bass, ada pemain gitar, ada pemain. Belajar dari anak band. Kalau mau bikin band yang bagus, nggak tahu-tahu pemain drumnya tahu-tahu mau nyanyi gitu. Ada aja Phil Collins yang juga nyanyi. Tapi kan perannya dia berbeda-beda. Itu struktur dan sistematik. Main drum aja gitu loh. Nggak ada yang pemain bassnya strukturnya adalah pemain bass untuk lagu rock and roll. Itu tahu dia mau main jazz itu nggak matching, nggak struktur, nggak set up gitu. Itu adalah belajar dari anak band tuh begitu. Band-band yang bagus yang bisa terjadi itu adalah harus terstruktur dan sistematis menghasilkan menyanyi, dan bukan sekali aja. Terus-terusan, tiap nampil mereka harus gitu, harus bagus. Dan band itu nggak cuma anak bandnya aja, ada manajemen. Jadi bukan membangun manajemen untuk satu kali, tapi membangun untuk jangka yang panjang. Terusan. Ada orang yang merasa dirinya adalah ahli sebagai production manager di sebuah perusahaan event organizer. Dia pindah ke satu perusahaan, kemudian pimpinan di perusahaan yang baru menilai dia bahwa dia bagus karena melewati proses interview. Ternyata berjalannya waktu, penilaian awal itu gugur. Jadi dia tidak bisa menilai orang di awal itu secara baik. Ternyata di tengah jalan, production manager gue kenapa jadi begini ya? Ada saja godaan gitu. Dan di tengah jalan bisa pindah itu orang. Jadi apa karena nggak ada sertifikat, nggak ada raportnya gitu loh? Dia tuh orang, dia tuh apa sebenarnya? Sertifikat itu kan standarisasi, itu mempermudah proses, membangun sistem. Standarisasi itu ada, dan itu yang kompetensi standarisasi. Jadi kalau kita melihat anak band gitu lah, ya anak band. Kalau mau audisi pemain drum gitu ya, ditanya dulu, kamu belajar di mana, kamu sekolah sebelum main gitu loh. Sebelum main, sehingga saya ada sertifikat dari sekolah musik ini. Gitu. Paling tidak as a reference gitu kan. Paling tidak kalau ada 1.000 orang datang, 100 punya sertifikat ini, bukan yang 900-nya itu nggak bisa, tapi kan mengecilkan 100 itu, dan dari 100 itu baru dilihatnya, oh dia itu pemain drum jazz, pemain drum ini gaya kayak apa, oh bisa dipotong menjadi 20, dan 20 itu baru audisi, gitu kan. Dan poinnya itu apa yang saya katakan itu adalah sebuah sistem yang dibangun. Masing-masing organisasi perlu membangun sistemnya sendiri yang cocok untuk organisasi itu. Sistem yang cocok. Berarti bisa di-customize? Bisa, harus bisa, karena manusia berbeda-beda. Harus bisa di-customize ya? Manusia berbeda, proyeknya pun berbeda-beda. Jadi itu harus proyeknya pun berbeda-beda. Kliennya pun berbeda-beda. Fokusnya di sini adalah bukannya ngawur,
tapi nggak fokus. Oke. Pada waktu kita memingin sebuah I.O. Ya. harus dilakukan secara struktur dan sistematik. Oke. Agar ini bisa sustainable jangka panjang. Oke, itu Kalau kuncinya. itu kuncinya, karena dengan struktur sistematik itu kita bisa mengetahui apa yang benar, Oke. dan yang benar itu bisa diulang-ulangi lagi Oke. sehingga menuju kesuksesan. Karena kalau dengan sistematik itu kita tahu yang benar, tujuannya adalah gini, sesuatu yang benar kita bisa ulangi terus sehingga tambah lama tambah bagus. Sesuatu yang salah kita bisa hilangkan. Gitu. Tapi kalau kita tidak sistematik, kita tidak tahu apa yang bisa benar, mengukur, tidak bisa tahu apa yang salah, dan kita tidak tahu di sukses kita di mana. semuanya pakai feeling. Semuanya pakai feeling. Dan ini sering Ini bener nih. Ini bener gitu, kerja menggunakan feeling, Pak. Karena feeling itu jadi so good waktu kliennya besar, dapat project gede. Feeling jadi drop down waktu project itu nggak ada. itu yang sebenarnya menjadi sebuah perbedaan antara successful I.O. dalam jangka panjang dan musiman I.O. Ya, itu. Ada Pak teman kita I.O. yang bagus, besar dan bertahan lama? Ada. Bisa. Nah, sekarang ada bisa bertahan lama. Secara sistematis ditanya kenapa bertahan lama. Kadang-kadang I.O. ini bertahan lama karena satu atau dua faktor yang tidak diketahui. Seringkali adalah karena individualnya ini jago. Ya, individualnya jago, bergantung pada individual yang jago. Nah, individual ini jago, begitu individual nggak ada, I.O.nya bubar. Atau individual ini salah satu karena dia punya kreatif yang tinggi. Jadi I.O. itu seumur pimpinan. Seumur individual ini. Seumur bos. Seumur ini. Gitu. Individualnya kreatif, begitu kreatifnya berhenti, bubar. Atau duit. Individualnya punya duit. Dia yang mengatur semuanya. Dia yang menyusun. Begitu dianya nggak ada, bubar. Duitnya habis, Duitnya habis. Atau koneksi. Dia punya koneksi kepada ini, begitu koneksinya hilang, bubar. Tapi kalau koneksi sama memiliki biaya yang cukup gitu kan, itu bagus sebenarnya. Bagus. Ya. Cuma harus dipakai koneksi, creativity, uang. Ya. Ini salah satunya ya, bukan segala-galanya. Ini harus dituangkan dalam sebuah sistem sehingga bisa berulang-ulang kali. Dari sebuah organisasi kita bisa mengidentifikasi what is the advantage, keunggulan. Ya. Kalau keunggulannya uang, ya dipahami bahwa uang itu adalah modal, itu adalah sesuatu. Sekarang bagaimana? Nggak masalah itu dijadikan. Nggak masalah. Tapi tahu dong. Tahu jadi sistem sehingga menjadi satu advantage, satu keunggulan yang dapat dipakai. Apakah kreatif? Sehingga kalau kita tahu unggulnya kita dia kreatif, munculkan dong itu yang kita pakai. Kita tahu itu yang kita tekankan. Kemudian kekurangannya di apa? Kekurangannya di uang. Dicari dong uang. Tapi masalahnya kalau nggak tahu yang mana yang unggul, bingung kita. Kalau kita nggak tahu yang mana yang unggul, kita nggak bisa menampilkan yang unggul dan menyembunyikan yang kekurangan atau memperbaiki yang kekurangannya itu. Jadi ini seems like apa yang Om Redwin jelasin ini untuk sebagian orang mungkin ribet gitu ya. Karena di kita tuh masih ada kultur yang kalau kita bos, kalau kita pimpinan, anak buah tuh udah lo diam aja. Lo ntar jalan aja sesuai yang gue suruh. Nanti aja gitu. Jadi selalu anak buah atau pekerja itu taunya cuma segini gitu. Sementara bos itu segini gitu. Dia nggak pernah mengisi sistem, dengan sistem gitu. Mengajak orang untuk ayo bersistem gitu. Itu sedikit ada dampak dari sosial budaya kita. Kita sebenarnya sosial budaya yang primordialisme. Yang sering menganggap seorang raja itu segala-galanya. Bos itu segala-galanya. Kalau saya kerja dulu itu dikatakan bahwa sering kali pada kerja orang-orang Indonesia itu agak aneh kerjanya. Pada waktu kerja itu nggak keringetan, tapi pada waktu makan keringetan. Karena kita makan gitu. Iya. Anyway, itu intermezzo aja. Cuma poinnya tadi itu adalah begini. Pentingnya kepada seorang kepemimpinan bahwa fokus kepada membangun sistem. Karena begini, kalau sukses
Sukses itu tidak pernah terjadi karena satu orang. Sukses itu karena banyak yang membantu. Banyak yang membantu di situ. Tidak mungkin sebuah sukses itu kadang-kadang kita Tapi gini Om. Ini gue penasaran, pengen nanya terus ya, karena orang-orang yang memimpin juga banyak yang belum paham tentang bagaimana membangun sistem. Jadi waktu dia membangun sistem, sometimes pekerja sudah tahu sistemnya apa, pengennya apa, tapi begitu bekerja itu kita merasa bahwa seorang pemimpin bisa merasa bahwa kok sistemnya nggak benar-benar ya. Nah itu mempengaruhi kepada kita juga gitu. Kapan itu benarnya sistem? Menurut gini, sangat bagus bahwa pemimpin itu mengetahui bahwa sistemnya nggak benar. Karena sistem tidak akan pernah 100% benar, selalu akan terjadi. Sistem itu harus dibangun, dievaluasi, lalu dia. Yang penting adalah prosesnya itu terjadi. Proses ini tidak terjadi, organisasi ini akan tenggelam pada satu saat. Itu aja terjadi. Itu bukan IO, semua perusahaan, semua organisasi. Jadi yang penting adalah pemimpinnya. Sangat bagus bahwa pemimpinnya ketahuan kok nggak benar-benar. Jadi ada effort untuk ayo kita benerin gitu. Tapi kalau yang berbahaya, ini sudah benar. Apa kata gue benar? Nah itu berbahaya malah. Jadi kalau tadi Pak Anto bilang kok pemimpinnya nggak benar, itu pemimpin yang benar. Karena terus-terusan ingin memperbaiki, ingin mencari sesuatu agar mencari sesuatu yang benar. Yang berbahaya itu adalah apa kata gue benar ya? Iya. That's it. Sistem berhenti di situ. Nah itu mungkin sangat agak kontra ya. Cuma ya menurut saya fokusnya pembicaraan kita itu adalah bagaimana pentingnya sebuah sistem dan struktur dan sistematik dibangun. Siapa yang membangun ini? Ya, seorang pemimpin. Balik lagi Om Refli. IO ngawur? Question mark. Di mana kira-kira menurut Om Edwin kebanyakan kelihatan ngawur? Karena gini, yang saya perhatikan seringkali ini adalah memang sangat sulit untuk membangun sistem karena kita berhubungan dengan manusia. Ngawur, bukan ngawur sih sebenarnya. Yang lebih penting itu berpikir bahwa fokusnya itu adalah gayanya itu seringkali relate kepada sesuatu yang industri kreatif. Ingat bahasanya bukan kreatif saja, tapi industri kreatif. Industri kreatif, kalau kita ngomong industri, itu ngomongin bisnis. Karena tadi kalau fokusnya di artistik, di kreatifnya saja, tidak tersusun dan tersistematik, hancur. Ada inisiatif yang bagus ya pemerintah, namanya Bekraf ya. Sekarang jadi Kemenparekraf. Ada usaha untuk menstruktur dan sistematikkan sebuah aset kreatif. Saya dulu waktu di Amerika seringkali dengan orang Indonesia itu disuruh bikin pabrik, itu kumpulan artis itu suruh berkreasi aja. Makanya Bali berhasil karena apa? Orangnya nyanyi, nari, berkreasi. Sebenarnya darah itu lebih besar. Itu lebih besar. Itu lebih besar manusia Indonesia. Berarti orang kreatif butuh orang manajemen. Tentu. Kan challenge-nya adalah orang kreatif nggak harus bisa manajemen loh. Nggak harus. Tapi bisa berkolaborasi. Harus bisa berkolaborasi. Ada yang artis yang mau soalnya orang manajemen tuh bisa kayak thread gitu loh buat kreatif. Karena begini, bermacam-macam artis. Ada artis yang mau gue nggak bisa, itu is okay gitu loh. Saya mau menggambar gini, lu nggak peduli senang atau tidak gambaran gua, mau gambar gini bagus, bisa begitu gambarnya. Ya, tapi yang bisa dilihat terus dinilai, ada agennya, ada galeri yang memilih, yang melihat itu mungkin 1 dari 10.000 kali. Aja artis yang menggambar gitu ngawur, nggak ada dilihat gitu, tapi ada satu yang tahu-tahu kelihatan bagus. Tapi ya apakah bisa itu? Ya bisa. 1 dari berapa yang berhasil? Gitu. Sementara bukan itu. Tujuan sekarang, membuat perusahaan. Sekarang kalau kita IO atau sebuah organisasi, ini bisnis. Bisnis ini tidak mungkin kreatif aja. Kreatif harus kreatif yang di-manage.
kreatif yang di manage. Nah, artis-artis yang tidak bisa di manage tidak ada tempatnya di organisasi IO. Ini bukan artis musisi ya maksudnya, penggambar. Musisi juga. Iya musisi. Maksudnya Semua. kerja di IO kan bukan musisi yang kerja di IO. Semua. Apakah itu Kreatif graphic program, designer, kreatif apakah designer. itu kreatif designer yang katanya gue nggak bisa deh kalau kamu dipaksa-paksa jadi lo kalau nggak bisa kamu Gue nggak bisa deadline. nggak bisa deadline Gue nggak bisa nggak bisa disuruh selesai 2 hari nggak bisa. dua hari gue nggak bisa deh kalau misalnya gue kepengen bikin Desain kaos panggung. saja desain gue nggak bisa bikin ya, kamu mau kaos saja atau saya mau bikin desain panggung kalau nggak desain panggung gue nggak mau. Nggak ada tempatnya orang-orang seperti itu di organisasi. Okay. Bahwa Berarti sistem juga bisa dibilang sistem untuk mengukur. tentu sistem itu Pada titik tertentu sistem akan mengukur perkembangan manusia. bagian dari sistem itu adalah evaluasi, ya kan? Ya. Kalau kita tidak bisa mengevaluasi, kita tidak tahu bagaimana apa yang berhasil, apa yang tidak berhasil. Bagian dari evaluasi itu adalah mengukur atau menilai. Berarti kita bikin ukurannya. Standarisasi. Kapan bikin ukurannya? Standarisasi. Itu kapan? Kita tidak bisa. Itu yang di-customize oleh Kita perusahaan. tidak bisa menilai kalau kita tidak ada alat menilainya. Nah itu kan pengukurnya apa? Nah itu harus dari sebuah sistem. Ya. Akan bisa kelihatan seorang graphic designer atau seseorang pemain musik atau pemain gitar bahwa setiap kali dia melakukan sesuatu di-assess, dinilai. Lalu baik itu subjektif atau objektif. Ya. Objektif selalu dinilai. Orang ini bagus, nilainya 8 atau 9. Apa artinya 8? Apa artinya 9? Itu standarisasi semuanya. Itu adalah bagian sebuah sistem. Nah, fokusnya itu adalah membangun sistem ini. Soalnya kalau ngawur, graphic designer kamu tidak tahu mana yang bagus, mana yang berhasil, mana yang tidak berhasil, nggak tahu. Event kamu tidak tahu mana yang berhasil, kenapa itu berhasil, tidak tahu. Kadang teman-teman IO ini, katakanlah kita meng-hire seorang graphic designer, tapi pada saat dia menggambar, seorang pimpinannya pun nggak bisa nilai itu bagus atau tidak, Pak. Cari yang bisa nilai, cari menjadi seorang di sistem itu. Karena yang jadi ukuran adalah klien. Dia udah jadi belum gambarnya? Udah, asal dibawa aja ke klien. Klien suka apa enggak, terus nanti tinggal sama marketing disampaikan. Klien nggak suka, ada bagian itu menurut saya ada bagian dari namanya quality control. Kalau mau klien, itulah graphic director. Berarti di posisi itulah ya. Tahu, yang itu kan bisa mengontrol. didesain, itu harus di struktur. Itulah namanya struktur. Sebelum kita kasihkan ke klien, seringkali kita kasihkan ke klien, yakin nggak Anda sebagai pimpinan itu bahwa produk itu yang the best, yang terbaik? Bagaimana Anda tahu itu terbaik kalau Anda tidak nilai dulu atau assessment? Jadi seorang frontliner, baik itu pemimpin ataupun marketing director, pada saat berhadapan sama klien, dia sudah harus yakin bahwa proposal yang dibawa adalah yang the best. The best. Itu kan melalui sebuah proses. Kalau nggak ada prosesnya atau proses sistemnya, ya selesai, ayo kasih aja. Sebelum kita menghadap ke klien, sudah pastikan bahwa produk itu bagus. Produk yang terbaik itu tidak bisa dilakukan dan dipresentasikan dalam menit-menit terakhir saja. Jadi harus di-manage waktunya. Kalau orang yang nggak punya pengalaman banget, nggak jago-jago banget, dia pun nggak bisa menilai pekerjaan tim kan? Tidak. Tapi orang pengalaman itu bisa menilai karena dia pakai feelingnya, dia berpuluhan tahun kerja, dia bisa menilai juga Pak, sebenarnya. Jadi tantangan itu macam-macam Pak. Jadi apakah tantangan waktu? Selalu bilang kebanyakan adalah alasannya. Gua nggak punya resources yang cukup untuk membuat semua ini sistem terjadi. Ya. Itu alasan. Kita tidak berkesukses kalau kita pakai Jadi alasan. sistem itu tidak harus dianggap berlaku pada tim yang besar. Enggak. Itu 3 orang, 5 orang pun bisa membangun sistem. Bisa. Itu harus terjadi. Kita harus sistem itu harus sesuai dengan kapasitasnya kita apa. Nggak bisa kita membuat sistem. Sebenarnya terjadi adalah kalau kamu nggak buat sistem, kamu akan membuat sebuah proses yang dimana kamu sebenarnya nggak bisa, tapi kamu paksakan. Tapi kamu nggak tahu. Konyol jadinya. Karena dalam sistem itu ada yang prosesnya gitu. Namanya dianalisa dulu. Ada bagian yang namanya SWOT analysis. Dalam kita melakukan sesuatu. SWOT analysis, SWOT.
Kita harus tahu kekuatan kita, strength kita itu apa. Kita akan menampilkan strength kita apa. Weaknesses, what? Weaknesses. Kekurangan kita apa? Kita harus berusaha tidak menampilkan kekurangan kita atau memperbaiki kekurangan kita atau menghilangkan kekurangan itu. Ya, kekurangan itu ya. SWOT, strength, weak. Opportunity. Kita weak adalah opportunity. Kita nggak bisa jalan maju ke sana kalau kita tidak analisa dulu kesempatan kita di mana, ada apa enggak? Ada atau tidak. Kalau nggak ada kesempatannya atau ngapain lu bikin perusahaan? Ngapain lu bikin gitu? Salah satu itu ya, nah. 3 terakhir threat-nya apa? Ancaman itu ada apa? Kita harus menganalisa ini. Siapa dulu. Saingan kita? Siapa saingan termasuk kita? Ancaman. Termasuk ancaman. Saya tidak mungkin memaksakan sebuah event yang menghadirkan 1.000 orang, 2.000 orang di zaman sekarang. Saya bikin proposal untuk bikin konser sekarang ke sebuah perusahaan yang sudah tahu bahwa zaman sekarang tidak boleh ada keramaian. Itu kan threat-nya. Opportunity-nya nggak di sana. Jadi ada prosesnya. Ini orang kadang-kadang ngapain sih ngerjain SWOT, strength, weakness orang yang nggak mau ngomongan gitu. Itu banyak orang malas. Malas. Tapi kalau kita karena weakness-nya lebih banyak. Karena weakness-nya lebih banyak. Kamu kalau mau mengerjakan sesuatu, pikirin dulu dong apa yang mau kerjakan. Kalau pikirin dulu, pikirin apa ya. Nah ini ada, pikirin kekuatan kamu apa, pikirin kelemahan kamu apa, pikirin opportunity kamu di mana. Kalau opportunity kamu di LCD, LED, ngapain kamu bikin sound system? Beli sound system. Kalau kesempatan kamu di sound system, ngapain kamu beli LED? Itu kan sama gitu. Kalau kesempatan kamu itu di anak-anak motor, membuat event-event motor, ngapain kamu bikin sibuk event sama event elektronik, pameran, atau kamu bisa combine di sini gitu. Tapi itu kan struktur, pikirin dulu gitu loh. Opportunity kan, threat kamu di mana? Threat kamu think first. Kalau kamu di Palembang, threat kamu apa? Threat kamu ada, mungkin kamu mau bikin perusahaan di Palembang yang berusaha di sound system, tapi di situ sudah ada 20 orang yang membuat perusahaan yang sama di sana. Itu kan konyol gitu loh. Supaya kamu tidak melakukan hal-hal yang konyol, ini adalah think first. Ini think first itu proses. Ayo duduk bersama. Tingkat strength-nya kamu apa, weakness kamu, opportunity kamu, threat kamu apa. Bradwin, kita sudah 30 menit dan episodenya masih banyak. Gue masih pengen ngasih. Ini bukan buat episode ini bukan buat teman-teman gue. Ini buat gue juga nih. Ya, Om Red ini buat gue juga belajar gitu. Jadi kita sering ngobrol, apalagi di masa pandemi ini kerjaan nggak ada. Gue selalu ingin menggali lagi, belajar lagi supaya nanti kalau event meledak lagi juga sudah siap. Gitu. Terima kasih buat teman-teman di event Indonesia, tempat berbagi inspirasi event. Pasti nanti next episode akan lebih seru lagi. Jaga event dulu. God bless you, Bapak.